sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan calon penghuni surga semuanya, calon-calon orang yang bahagia lahir dan batin, calon-calon orang yang walaupun sekarang banyak utangnya, tapi nanti pas sakaratul maut utangnya sudah lunas semua. Amin ya. Calon-calon istri yang soleha yang ada di ruangan ini, insya Allah. Calon-calon suami yang soleh, mari bersama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, tidak kurang-kurang ya. Kan ada dua takdir itu, takdir baik, takdir buruk, takdir lahir, takdir meninggal. Ada yang melahirkan, ada yang meninggal gitu ya. Ada yang apalagi, ada yang cerai, ada yang menikah. Begitu. Hari ini kita duduk di sini. Hari ini juga di luar sana, insya Allah ya, ada kecelakaan. Hari ini, detik ini, ada kecelakaan. Di rumah sakit hari ini ada orang yang meradang nyawa. Hari ini di luar sana ada orang yang lagi bertengkar suami istrinya. Ada miliaran takdir-takdir buruk di luar sana. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas, semua manusia punya masalah. Alhamdulillah, sebesar-besarnya masalah kita detik ini, ternyata hari ini Allah masih meringankan langkah kaki Anda untuk duduk di sini ngaji walaupun beberapa ayat. Maka harapannya insya Allah dengan pertemuan ini berarti Allah siapkan satu skenario indah gitu ya, satu rencana indah. Besok bersamaan matahari pagi, rezeki Anda baru, masa depan Anda baru, kesehatan Anda baru. Jadi Allah sudah siapkan satu rencana indah untuk Anda malam ini. Dengan Allah mengirim Anda ke sini, ini kan majelis, walaupun sederhana ini majelis ilmu, ada ngaji di sini. Berarti ini takdir baik. Nah, kita syukur alhamdulillah ya Allah, takdir baik ini ya Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah tiap Rabu malam Kamis, insya Allah ya. Sholawat dan salam selalu tercurah, ini juga wajib. Minggu kemarin sudah kita bahas, sholawat itu ruhnya hidup. Kalau ada orang berdoa sampai nangis nanah, nangis darah, kalau tidak sholawat, bukan Allah kejam, tapi doanya tidak diterima alias tertolak atau terpending. Anda berdoa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Maka doa Anda tidak nyampe ke Allah itu. Itu hukum. Karena harus ada sholawatnya dulu. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada taslim dan ini kita aturkan kepada Rasulullah dulu. Kalau kayak gitu tertolak ibu. Walaupun jenggotnya sampai ke lantai, gitu kan, walaupun jidatnya hitamnya sampai mengkilat. Kalau nggak sholawat ditolak. Bumi menolak, alam menolak, Allah menolak, malaikat-malaikat Allah menolak. Ini ditanam ya, ditanam. Oh iya, ini ilmu sederhana. Innallaha wa malaikatahu, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sholawat atas nabi. Begitu. Jadi kita bersolawat. Insya Allah sebelum kita sholawat ya. Jadi diusahakan istiqomah seperti Mas Pur. Siapa ya Mbak? Mas Pur ini jualan sate di Tohua itu. Kalau butuh sate ayam hubungi beliau. Paling enak satenya, beda ya. Boleh. Nah, Pak Ali ini dulu juga sate, sekarang jualan burung, ya, bukan burung cicak roho, bukan ya, burung apalah, burung berkicau. Jadi gini loh, kalau harta dunia itu kalau dituruti gak ada habisnya. Padahal waktu ya begini-begini saja. Makanya kemarin kita bahas kan, kalau mau merubah nasib,
Jangan pekerjaannya yang digiatkan, tapi polanya yang dirubah. Minggu kemarin sudah kita bahas ya Pak ya. Di Palu ini ada, banyak di Palu ini. Orang Jawa merantau ke Palu, jualan apa? Ayam bakar, ayam goreng, Mas Joko itu loh. Itu kan rata-rata orang Jawa itu. Tidak Jawa saja, orang Gorontalo, orang mana-mana lah merantau ke Palu, bekerja di sini. Ternyata mereka punya habit, punya kebiasaan, punya budaya, punya karakter. 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali mereka pulang ke Jawa. Bukan sambang keluarga, bukan silaturahim ke keluarga, bukan ziarah ke kuburan orang tua, bukan, tetapi ke ustadz, ke orang pintar, ke kiai, ke paranormal. Ziarah ke Jawa, memperbaharui kemenyannya, memperbaharui jimatnya. Banyak orang Jawa seperti itu. Itu tidak salah, saya nggak berani menyalahkan. Itu namanya muamalah kok. Tapi ada sebenarnya amalan yang relatif lebih aman gitu loh. Kalau gitu-gitu kan ada ketergelinciran iman, ada ketergelinciran tauhid, kadang-kadang ada syirik halus, ya nggak sadar kita. Lah daripada pulang ke Jawa memperbaharui kemenyannya, jimatnya, jampi-jampinya, kan mending tiap Rabu datang ke sini, gitu kan, memperbaharui ayatnya. Atau setiap hari apa itu? Ada Habib Soleh itu, Bukit Tursina. Hari apa di sana? Malam Senin ke sana. Lebih baik datang ke majelis-majelis itu kalau mau merubah nasib seperti itu. Jadi bukan, dan insya Allah nggak akan rugi. 1 minggu sekali Anda investasikan waktu berniaga kepada Allah. Ayatnya kemarin sudah kita bahas itu minggu kemarin. Tolong diingat-ingat ya supaya masuk ilmu ini. Nggak apa-apa diulang-ulang. Surat Al-Fatir ayat 29 masukkan. Tek. Oh Al-Fatir 29 masukkan. Ya, semakin sering dibahas semakin masuk. Ini backingnya, ini bodyguardnya. Kalau Anda bisnis apapun, Anda harus punya bodyguard. Boleh bodyguard dukun, boleh bodyguard ustadz, boleh bodyguard habib. Tapi saran saya bodyguard Al-Fatir 29 ini. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarju natijaratan lan tabur. Pak kan Pak, cek ayo Pak Ali, Mas Pur, cek itu bodyguard Anda itu, sikap Anda, jimat Anda itu. Kalau ini sudah Anda pegang, Anda boleh ke Habib, boleh ke Gus, boleh ke Ustadz, boleh tidur di kuburannya wali-wali Allah, boleh, yang penting Anda bisa menjaga iman. Tapi kalau Al-Fatir ayat 29 ini kalau nggak Anda pegang, lemah nanti Anda. Nggak enak kalau punya bodyguard instan gitu, nggak enak. Mending Al-Fatir itu. Katanya Allah ya, Al-Fatir artinya innalladzina yatlu. Sesungguhnya barang siapa yang membaca Al-Quran, sholat, sedekah, sembunyi atau terang-terangan, 3 ya, baca Quran, sholat, sedekah, sembunyi atau terang-terangan, maka dia sedang berniaga denganku yang aku jamin tidak akan pernah merugi. Jelaskan ini ya Allah. Jadi Anda boleh jualan sate, jualan kaligrafi, jualan baju, jualan apa lagi? Jualan kue, pegawai negeri, apa sipil, militer, swasta, apa boleh. Tapi di balik itu Anda punya bodyguard, Anda punya backing. Apa backingnya? 3 itu, Al-Quran, sholat, sedekah. Mana yang kena 3 ini? Walaupun cuma 1 ayat sudah kita bahas kemarin itu. Yasin, sadaqallahul azim. Walaupun cuma begitu. Nah makanya tiap Rabu kesini ngaji itu memperbaharui spiritual Anda nanti. Itu saudaraku ya, insya Allah. Baik, ayo biar sempurna kita sholawat dulu ya, biar acara ini barokah. Sholawat ini kita hadiahkan untuk yang pertama Rasulullah kita panggil, yang kedua untuk Oma, orang tua saya yang mewakafkan tanah ini. Mudah-mudahan nasab-nasabnya 7 turunan sampai yaumul kiamat dimuliakan terus sama Allah. Setiap ada kegiatan pesantren ini, setiap busa nafas pesantren ini, semua keberkahannya kita limpahkan kepada beliau, gitu ya.
Amin. Terus yang ketiga, mudah-mudahan ruhnya sholawat ini menelusuk ke ubun-ubun Anda sampai ke relung hati Anda, sehingga merefresh atau meregenerasi sel-sel Anda, imajinasi Anda, ilmu Anda, rezeki Anda. Pulang dari sini seperti di-upgrade Anda. Minggu kemarin Nokia 3310, nanti pulang dari sini ganti Samsung Galaxy Tab gitu kan. Minggu depan di-upgrade lagi jadi Apple, itu terus di-upgrade insyaallah. Sehingga Anda tidak ketinggalan informasi dan tidak ketinggalan ilmunya Allah. Amin. Sholawat ya, seperti apa sholawatnya? Maulaya sholli wa sallim. Bisa? Saya kasih contoh satu kali. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Coba. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Oke, saya kasih contoh satu kali lagi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ayo. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ya Allah ala habibika Ayo para manusia, kita berhijrah saja. Hijrah sekarang juga, jangan lagi ditunda. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika dari tempat yang nista, hijrah ke tempat mulia. Dari hidup yang hina menuju hidup mulia. Maulaya
fil khalqi kullihim. Kalau sudah di tempat kita bekerja hari ini, kalau sudah di tempat kita bermukim hari ini, kalau di tempat ibadah kita hari ini, kalau di tempat kita bekerja hari ini, sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada masa depan, sudah tidak ada kesehatan, sudah tidak ada kesuburan, bahkan yang ada kering kerontang, maka hijrahlah. Hijrah. Kalau tidak hijrah orangnya, hijrah cara berpikirnya, hijrah imajinasinya. Sebagaimana Rasulullah dari Mekah hijrah ke Madinah, maka Islam berkembang seperti sekarang karena Rasulullah melakukan hijrah. Saya dari Probolinggo hijrah ke Palu, Anda dari Jawa hijrah, dari Madura hijrah ke sini. Ya, jadi hijrah itu bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Tidak harus hijrah fisik, tapi hijrah ilmu, hijrah cara berpikir. Biasanya malas hijrah menjadi orang yang etos kerjanya nambah, gitu ya. Yang tidak pernah sholat duha, hijrah menjadi istiqomah sholat duha. Begitu maksudnya, dikembangkan. Yang tidak pernah sholat tahajud, hijrah menuju sholat tahajud. Maka nasib Anda berubah, maka hidup Anda akan berubah insya Allah. Amin ya. Baik saudaraku, materinya hari ini saya ada pertanyaan begini dari jamaah. Besok Anda boleh pertanyaan lewat handphone, lewat SMS boleh, lewat kertas boleh ya. Jadi kalau Rabu depan Anda punya pertanyaan di kertas, nanti di start sini. Jadi materinya kita angkat dari pertanyaan Anda sehari-hari. Saya ada pertanyaan begini, Gus Nur, apa itu? Apa ini? Gus Nur, apa benar ada orang ahli sholat ternyata masuk neraka? Apa benar ada orang ahli puasa masuk neraka? Apa benar ada orang yang berbuat dosa, membunuh orang, pelacur malah masuk surga, kan begitu ya? Terus bagaimana cara mendeteksi? Cara mendeteksi amal kita itu diterima sama Allah itu bagaimana cara mendeteksi? Itu pertanyaannya begitu. Oke ya, ini yang akan kita bahas pelan-pelan, mudah-mudahan 20 menit selesai. Dan hari ini kita akan ngaji surat, kemarin surat An-Naba ya, setelah An-Naba apa? Az-Zariyat ya, An-Nazi'at. Hari ini kita akan ngaji surat An-Nazi'at. Ada berapa ayat itu kan? Kayaknya agak panjang itu ya, insya Allah. Jadi gini Bapak Ibu, pertama Rebu yang kemarin, dua Rebu yang kemarin kita sudah kupas sedikit itu, bahwa kadang-kadang syariat itu bertentangan dengan hakikat. Tapi tidak salah, cuman berbenturan saja. Padahal syariat itu hukum wajib yang harus kita pegang. Kalau kita nggak pegang syariat, kita celaka. Cuman kadang-kadang kalau kita hanya mati di syariat, ilmu kita nggak berkembang, kita juga celaka gitu ya. Kayak tadi itu, sekarang banyak loh Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang yang hafal hadis, hafal Quran, hafal Bukhari Muslim, ya, hafal sanad-sanad. Cuman karena beku di situ, hakikatnya mati, tarikatnya mati, yang ada sombong, Masya Allah ya. Ilmu hidup tidak ada, kearifan lokal tidak ada, kepekaan spiritual nggak ada, hablum minannasnya kaku, hadisnya hafal, cuman hafalnya hafal tekstual, pokoknya telan mentah-mentah. Tidak ngerti fil amr, tidak ngerti fil mudhari, tidak ngerti fil madhi. Padahal dalam Al-Quran kan ada ilmu nahwu, ilmu shorof. Ini kata kerja, ini kapan kejadiannya, ini akan kejadian atau belum kejadian. Itu kan beda, asbabun nuzul ya. Tapi ada orang yang hanya hafal saja, nggak ngerti itu sehingga angkuh hatinya. Tidak boleh mengagumi orang kafir walaupun dia pemain sepak bola, sampai begitu. Ada loh di video itu, ada ustadz bilang begitu. Nggak boleh mengagumi orang kafir walaupun dia artis. Memang dalilnya ada, nggak boleh mengagumi orang kafir, nggak boleh memang. Tetapi kan nggak boleh diartikan pemain sepak bola kita nggak boleh, artis kita nggak boleh, kan nggak boleh seperti itu. Hablum minannasnya kan beku akhirnya. Oke, itu nantilah kita pelan-pelan kita bahas. Kita akan bahas yang kedua, bagaimana cara mendeteksi sholat kita diterima sama Allah. Ada yang tahu bagaimana? Gus, aku puasa Senin Kemis,
Gus, aku sholat. Gus Nur, saya ini tiap hari kumpul sama Habib, kumpul sama Kiai. Itu untuk mendeteksi pahala apa, diterima atau tidak itu bagaimana? Ada yang tahu? Boleh kita sharing, ayo. Ada yang tahu? Secara pikiran Anda saja sudah bagaimana cara mendeteksinya? Mas Sahar, Mas Pur, Pak Haji, Ibu-ibu, saya puasa Gus, tiap hari saya pengajian. Bahkan saya ketua fatayat, bahkan saya ketua majelis taklim. Ada yang ketua majelis taklim di sini? Yang tiap minggu bikin pengajian, tiap bulan bikin pengajian. Nah itu diterima atau tidak? Bagaimana cara melihatnya? Hati-hati loh. Ada hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Ini hadisnya panjang nih. Hatta derunamal muflis. Kalau saya ringkas, besok di akhirat ada orang bangkrut, padahal di dunia ahli sholat, ahli puasa, haji, umroh, baik ini orang. Ternyata di akhirat jangankan surga, baunya surga nggak dapat itu. Jadi jadi gini. Kalau secara hadis ada banyak orang puasa ternyata hanya dapat lapar dan haus saja, kan begitu ya? Ada itu. Oke, tolong dicatat ya, cara mendeteksi apakah amal kita ini diterima atau tidak. Yang pertama ini ya, mungkin pertama saja, satu saja kita bahas. Yang pertama, biasanya hangusnya pahala sholat itu yang paling dominan, yang bisa menghanguskan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, itu yang paling cenderung Anda lakukan itu biasanya dari mulut dengan mata, Bapak Ibu. Ya, tapi yang lebih itu biasa dari mulut. Ngerumpi, apalagi riba, fitnah. Karena nggak bayar itu, asik itu riba itu, nikmat sekali riba itu, mama kayak makan sate kambing muda ya. Jadi gini, oke, saya kasih gambaran yang sederhana. Bapak Ibu pernah dengar kan, barang siapa yang menjelek-jelekan orang lain, berarti pada hakikatnya dia jauh lebih jelek daripada yang dijelek-jelekan begitu ya. Pernah dengar itu ya? Tadi di awal saya baca ayat. Itu surat Al-Hujurat ayat 13. Coba dibaca ayat 13 apa 12 itu Ustaz? Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayaqula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nanti dicek ya di rumah, dicatat Al-Hujurat. Ini yang sering membatalkan puasa Anda, membatalkan sholat Anda ini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu. Kata Allah begini Bapak Ibu. Hei orang-orang beriman, jauhilah prasangka. Karena prasangka itu adalah dosa. Itu kurang lebihnya ya. Janganlah kalian menjelek-jelekan satu kaum. Belum tentu yang kalian jelek-jelekan itu lebih apa? Belum tentu kamu lebih bagus dari kaum yang kamu jelek-jelekan itu. Dan di dalam ayat ini Allah menggambarkan begini. Barang siapa yang menjelek-jelekan orang lain, hakikatnya dia sedang makan bangkai saudaranya sendiri. Apakah kamu tidak merasa jijik? Jelas ya? Coba Anda bikin simulasi sekarang. Besok kalau ada bangkainya orang, Anda makan kayak Sumanto dulu makan mayat itu. Kalau Anda makan bangkai, demi Allah, maka pikiran Anda akan rusak, akidah Anda akan rusak, ilmu Anda akan rusak, pencernaan Anda akan rusak, tubuh Anda akan rusak, betul ya? Akan terserang penyakit. Itu secara syariatnya, secara jasadnya, secara spiritualnya. Kalau Anda makan bangkai, itu tadi tauhid rusak, akidah rusak, iman rusak. Sama Bapak Ibu, kalau Anda menjelek-jelekan orang lain, pada hakikatnya Anda lebih jelek dari orang itu. Jadi ingat ya, besok lagi kalau ada misalkan ada majelis taklim, tiap hari ngundang Habib, tiap hari ngundang Kiai, tiap hari ngundang Ustadz, tiap hari ngundang Syekh, tiap hari kumpul Habib, kumpul Syekh, tiap hari. Padahal dari sini sudah kenal ya, Tombo Ati,
tombo ati iku limo sawarnane. Bahasa Jawa itu. Kalau bahasa Indonesianya obat hati itu ada 5. Salah satunya kaping telu wong kang soleh kumpulono. Yang ketiga itu kumpul sama orang-orang soleh. Harusnya kalau kumpul dengan orang-orang soleh itu harusnya pahalanya meningkat, ya kan? Harusnya jadi ahli surga harusnya. Tetapi banyak zaman sekarang majelis taklim, ketua majelis taklim tiap hari kumpul sama kiai tapi jelek-jelekkan kiainya. Tiap hari ngundang Habib tapi Habibnya dijelek-jelekkan. Ada saja kekurangannya dijelek-jelekkan. Maka insya Allah kalau seperti itu hangus pahalanya. Siapa di ruangan ini yang punya jamaah, ketua majelis taklim, hati-hati. Kalau Anda menjelekkan majelis taklim yang lain, berarti majelis taklim Anda jauh lebih jelek. Hama majelis taklim itu tuh, kerudungnya kredit semua belum lunas. Nah, misalkan ya, majelis taklim tuh di sana itu, aduh utangnya banyak. Majelis taklim di sana itu, mulutnya hama, Anda menjelek-jelekkan majelis taklimnya orang, itu berarti hakikatnya di mata Allah majelis taklim Anda jauh lebih bobrok. Begitu, Bu. Dan itu bisa hangus pahala sholat Anda. Ini dikembangkan ya. Jadi gini Bapak Ibu, pulang dari sini nanti Bapak, Mas Pur semua pulang dari sini ambil kertas sama bolpen. Tiap hari Anda lakukan ini. Tadi aku sholat duha. Begini ya. Coba diingat-ingat. Tadi pagi alhamdulillah aku setiap jam 9 malam kalau mau tidur ya, kalau mau tidur siapkan kertas sama bolpen. Anda review ibadah Anda siang tadi. Alhamdulillah tadi subuh aku lengkap sama qobliyahnya. Sholat fajar, alhamdulillah tadi duhur, alhamdulillah di masjid. Alhamdulillah asar tadi aku ketemu Habib, alhamdulillah. Terus alhamdulillah maghrib, pagi tadi duha. Alhamdulillah isya, alhamdulillah, oke pahalaku sudah. Alhamdulillah ya. Terus sekarang ada review. Sebentar. Hari ini siapa yang aku fitnah ya? Hari ini siapa yang aku fitnah ya? Diingat-ingat. Si fulan. Kata centang. Hari ini siapa yang aku hibah ya? Fitnah sama hibah itu gak sama ya. Kalau fitnah itu membicarakan yang tidak ada buktinya, itu fitnah. Itu namanya fitnah. Kalau hibah itu membicarakan terbukti tapi buruk, aib. Jadi kalau Anda membicarakan aibnya orang lain, walaupun itu benar, itu ghibah. Ribu kemarin sudah kita bahas, ribu kemarin. Iyakum wal ghibata fa inal ghibata asyaddu minaz zina. Sudah kita bahas kemarin. Jauhkan dirimu dari ghibah karena ghibah itu dosanya lebih besar dari zina. Wa kaifa ya Rasulullah, kata sahabat. Bagaimana kok bisa begitu ya Rasul? Perinciannya bagaimana? Maka Rasul bersabda, faqala inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahib. Begini perinciannya kata Rasulullah. Kalau ada orang berbuat zina, taubatan nasuha, minta ampun, hari itu juga diampuni sama Allah. Tapi kalau ada orang berbuat riba, itu walaupun tahajud, duha, nyungsep sampai nangis darah, dia nggak diampuni sama Allah sebelum minta maaf sama orang yang dihibai itu, dan dimaafkan oleh orang yang dihibai itu. Coba rasakan Bu, berat nggak dosanya hibah itu? Berat Pak. Apa itu? Membicarakan aibnya orang. Alah, Ustadz itu ngajinya tidak baik itu. Gus Nur itu apa, tukang kawin. Misalkan ya, Mas Ahal itu apa, di mana-mana utangnya banyak. Walaupun itu benar, itu aib. Tutup aibnya orang, maka Allah akan menutupi aib Anda. Muliakan aibnya orang, muliakan derajat orang, Allah akan memuliakan derajat Anda. Itu rumus. Jadi besok-besok kalau ada orang datang kepada Anda, entah itu laki-laki atau perempuan, catat ini. Kalau besok ada orang datang ke Anda, sini hama itu bla bla bla, misalkan ya, Anda ingat-ingat kata ini, astagfirullah.
Tidak boleh begitu gitu ya. Lebih baik setor duit ke saya, jangan setor omongan. Begitu ya. Karena kalau Anda tampung curhatnya orang itu, Anda tampung hibahnya orang itu, Anda tidak makan nangkanya, besok di akhirat Anda berlumur getahnya. Ngeri Bu. Jadi kalau ada orang setor omongan, fit aibnya orang, itu majelis taklim itu, siapa yang menjelekkan orang lain berarti dirinya jauh lebih jelek. Sudah diam saja. Itu baru Anda selamat. Nah, saya ulang ya, sebelum saya tutup. Sholat sudah, duha sudah, maghrib alhamdulillah ya Allah. Sebentar, direview. Hari ini siapa yang mau gibah? Oh tidak ada, alhamdulillah. Tadi aku ke pasar, belanja sayur di pasar. Belanjanya cuma 5.000, tapi ngobrolnya tadi 2 jam. Itu ngobrol apa saja tadi itu. Diingat-ingat Bu, direview. Alhamdulillah aman dari ghibah, aman dari fitnah. Intinya, kalau Anda menjelek-jelekan orang, membuka aibnya orang, merendahkan martabat orang lain, puasa Anda batal, pahala sholat Anda hangus, pahala haji Anda hangus. Itu intinya. Pahala haji Anda disedot sama hukum alam, ditransfer ke orang yang Anda jelek-jelekan itu. Pahala sholat Anda semua dikuras, dipindah ke sana, sementara dosanya orang itu ditransfer ke Anda. Enak apa enak? Enak ya? Pak Ali, Pak Sahar. Pak Sahar tiap tahun haji, tiap bulan umroh, tiap hari ngapalkan Quran 1 juz. Pak Sahar. Ini saya sederhanakan bahasanya. Pak Ali ini gak pernah ngaji karena gak bisa ngaji. Misalkan sholat juga bolong-bolong karena masih standar dikejar kebutuhan. Beda dengan Pak Sahar yang ahli ibadah. Tetapi setiap hari Pak Sahar ini menghibahin, Pak Ali itu apa? Itu sholat gak pernah, ngaji gak pernah. Ini Pak Sahar ini. Maka, Pak Ali itu apa itu? Apa ini? Pokoknya keluar semua itu. Buruk-buruknya Pak Ali keluar semua. Buruknya, busuknya, aibnya keluar semua. Maka hajinya Pak Sahar, sholatnya Pak Sahar, puasanya Pak Sahar dipindah semua ke Pak Ali. Dan dosa-dosanya Pak Ali dipindah ke Pak Sahar. Enak apa enak? Yang mana yang enak ini? Makanya secara syariat kalau orang ahli sholat masuk surga, benar secara syariat. Orang ahli puasa masuk surga, iya. Tapi secara hakikat belum tentu, tergantung mulutnya, tergantung hatinya, tergantung matanya. Apa kau? Mata kau misalnya. Dengan orang tua melotot, dengan tetangga melotot, dengan pembeli melotot. Nggak bisa Bu. Hablum minan nas harus ditegakkan, imbang, simbiosis mutualismenya jalan. Sampai di sini bisa dipetik ya ilmunya. Saya doakan yang datang malam ini, saya doakan mulai besok tidak akan membuka aibnya orang dan tidak akan beli aibnya orang. Kalau ada orang bawa aibnya orang, stop. Bila perlu di rumahnya kasih tulisan yang besar di ruang tamunya, wilayah bebas ghibah. Ruang tamu ini dilarang menghibah, bikin tulisan seperti itu. Jadi kalau ada orang mau ghibah, baca, no smoking, anti ghibah. Begitu. Maka insya Allah, walaupun sholat Anda pas-pasan, kalau Anda bisa jaga lisan Anda mulia di sisi Allah nanti. Rezeki Anda akan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya, sampai di sini sudah cukup ya. Kita akan ngaji sekarang. 2 menit terakhir, 1 menit terakhir, saya close, saya garis bawahi supaya masuk. Jadi untuk mendeteksi pahala sholat atau ngaji Anda, jam 9 malam setiap mau tidur Anda review siapa yang Anda ghibah hari itu, hari tadi. Siapa yang Anda fitnah, siapa yang Anda dolimi hartanya. Saya hari ini janji mau bayar hutang sama dia, tapi hari ini kok luput saya. Cepat klarifikasi, minta maaf. Karena janji luput itu juga nanti bisa jatuhnya riba. Riba an-nasi'ah, riba al-fadl, kapan-kapan kita bahas.
Kalau Anda hidup seperti itu insya Allah selamat Bapak. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah, sekarang secara formal ceramahnya ditutup. Sekarang silakan Anda minum dulu satu teguk air, Anda lubangi airnya, kita akan ngaji. Semoga ayat yang akan kita baca ini mengalir ke air sehingga nanti bisa jadi obat Anda. Kita buka surat An-Nazi'at. Al-Qur'annya silakan dibuka, surat An-Nazi'at. Hari ini seperti biasa akan dipimpin oleh Adi Aini. Oh ya, Adi Aini sudah punya channel YouTube ibu-ibu. Jadi anak-anak Anda kalau lihat YouTube buka saja channelnya Adi Aini, Nur Aini Channel. Nah, dia ini di situ mulai berangkat sekolah, meroja di mobil, apa itu Adi Aini di situ. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Terus kemudian ini ada pengumuman setiap hari Rebu Kliwon saja. Setiap hari Rebu Kliwon, Anda tahu Rebu Kliwon? Orang Palu ada Rebu Kliwon, paham? Kan ada orang Jawa itu di sini nggak paham Ustaz. Di Jawa itu kan ada Pon Paing, Pon Wage Kliwon. Oke, ingat ya sudahlah. Bagaimana caranya? Saya mau buka lagi khataman Quran seperti dulu kan kita punya program 1 bulan sekali khataman Quran 30 juz itu. Cuman kata Ustaz tadi mintanya Rebu Kliwon. Nah, cuman kan orang Palu nggak paham Kliwon. Jadi bagaimana? Apa? Kalender Palu ada? Gitu ya, Rebu Minggu. Iya betul. Tapi memang itu yang namanya pasaran itu memang sudah rumus itu, tidak bisa dirubah. Iya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat tidak paham orang sini minggu Ustaz. Sejak putaran. Oh gitu ya. Oh ya sudah. Kalau gitu nunggu pengumuman aja. Jadi gini Bapak Ibu, kita akan hidupkan lagi program Khotbah Quran. Dari mulai subuh sampai selesai kita akan ngaji 30 juz. Yang ngaji nanti Ustadz sama beberapa hafid nanti ada di sini rutin. Anda boleh datang walaupun cuma ikut baca Al-Fatihahnya saja. Terus Anda boleh sedekah makanan, sedekah kue. Besar loh pahalanya. Anda gak ikut ngaji tapi walaupun Anda cuma undi-undi 1, tapi 30 juz itu pahalanya besar. Dan Anda boleh sedekah uang. Ustadz, ini saya ada uang 50.000, 10.000, saya sedekahkan atas nama orang tua saya almarhum. Tolong ngajinya ini dipahalakan ke orang tua saya. Dulu kita punya program itu sebelum pesantren ini, orang-orang Madura itu dulu rutin. Itu kita hidupkan lagi. Nanti setiap 1 bulan sekali nanti kita pengumuman. Masalah sedekah gak wajib ya. Tapi kalau Anda mau, oh iya ya, besok di pesantren ada khataman Quran, Anda boleh kesini, mungkin kita mulai jam 7 mungkin. Anda kesini, Anda ikut tawasulnya saja. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang tua, mbah, buyut, kakek, Al-Fatihah misalkan ya. Hajat Anda apa? Sudah waladhdallin amin selesai, baru Ustaz-ustaz ngaji Anda boleh pulang. Enak begitu Ibu. Itu juga salah satu bodyguard, salah satu membangun benteng. Dan Anda boleh membawa makanan, nasi kuning atau kue atau air atau rokok. Kalau rokok jangan, biar beli sendiri. Kalau Anda beli rokok nanti dosa Anda. No smoking ya. Begitu. Ini juga saya mampu Bapak Ibu membiayai sendiri, saya mampu. Nanti surganya untuk saya sendiri kan gak enak. Bagi-bagi lah. Insyaallah ya, bagi-bagi. Nanti tunggu pengumuman berikutnya. Sebarkan ke teman-teman yang lain. Kalau Anda mau ikut ngaji ya boleh, sampai hatam boleh Anda ikut ngaji. Silakan. Oh Gus, kebetulan saya hari ini gak ada kantor nih, gak ada kegiatan, ya sudah di pondok ngaji. Gitu ya. Baik adik ini, ayo sudah siap azhariyatnya? Anda siap, oke. Saya siap, mic-nya saya kasihkan adik ini, Anda ikuti beliau. Saya buka dulu dengan tawasul. Ya Allah, kami niat membaca surat Al-Fatihah, barokahnya kami persembahkan untuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan barokahnya ngaji ini ya Allah, jadikan anak cucu kami
orang tua kami, mbah kami, buyut kami, kakek nenek kami semuanya ya Allah tetap menjadi pengikut sunnahnya Engkau, sunnahnya beliau, besok di akhirat menjadi golongan umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kami hadiahkan untuk kedua orang tua kami ya Allah. Yang ketiga, kami hadiahkan untuk pekerjaan kami, mudah-mudahan barokah pekerjaan kami ya Allah. Dagang apapun saja mudah-mudahan laris, cukup, membawa keberkahan untuk rumah tangga kami. Anak-anak kami mudah-mudahan Kau jaga imannya, akhlaknya ya Allah. Selamat dari dosa-dosa zaman, selamat dari penculikan yang hari ini marak sekali di mana-mana, penculikan anak-anak kecil. Mudah-mudahan ngaji ini bisa menjadi penyelamat keluarga kami semuanya, rumah tangga kami ya Allah. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, jauh dari sihir, santet, ilmu hitam, black magic, dendam, pelet, jauh dari mara bahaya, kebakaran, begal, pembunuhan, apapun saja ya Allah. Mudah-mudahan keluarga kami Engkau jadikan hidup bahagia, mati mulia, wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, mumpung saya ingat, ini ada saudara kita, Mbak Ayu, beliau lagi hamil besar. Kita doakan ya Al-Fatihah ini dan ayat ini mudah-mudahan masuk ke rahim beliau, sehingga ruhnya Ananda nanti menjadi anak yang hafid Quran, menjadi anak yang bisa memuliakan derajat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Dan yang belum punya anak, mudah-mudahan dengan barokah ini segera ketularan, cepat dapat momongan. Amin ya rabbal alamin. Atau punya saudara yang belum punya anak sekarang, boleh dibayangkan wajahnya, Al-Fatihahnya kirim ke sana. Yang punya saudara, sepupu, ipar atau siapa yang masih belum punya momongan, sudah lama berumah tangga belum punya momongan, mari konsentrasi sebentar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyubur rahimnya. Amin. Khususan Mas Pur dan sekeluarga semuanya. Ila hadin ya bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, was-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Yawma tarjufur rajifah, tatba'uha ar-radifah. Qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah, a'idza kunna 'idhaman nakhirah, qalu tilka idzan karratun khasirah, fa innama hiya zajratun wahidah, fa idahum bis-sahirah. Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rebu besok adik ini ngaji ya, besok Rebu ya, di surat itu ya, sesudah itu ya, bisa? Insya Allah anaknya Pak. Nah Rebu besok adik yang ngaji ya di sini ya. Ayo kita tutup dengan zikir sebentar, tidak sampai 5 menit insya Allah. Satukan pikiran, satukan hati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Monggo. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa
Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, puji syukur telah memberikan kepada kami hari ini. Izinkan besok Rabu depan kami bisa istiqomah lagi. Amin amin ya rabbal alamin.